Oppo lagi-lagi ngerilis smartphone dengan baterai besar 7000 mAh, layarnya lega, smooth 120 Hz, dan fitur AI editingnya banyak banget. Dan menariknya, harganya lebih terjangkau. Halo guys, ketemu lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin smartphone baru Oppo yang mudah banget lah buat jadi rekomendasi smartphone mulai dari 2,8 jutaan di akhir tahun. Kenalin, ini dia Oppo A6. Buat isian boxnya lengkap, termasuk dapet casing yang warna hitam dan lengkap dengan chargeran. Dan so ini dia smartphone-nya. Doi itu punya dua pilihan warna ya. Ada warna sakura pink dan juga sapphire blue yang kita bahas ini. Untuk warna pinknya itu kayaknya tuh mirip-mirip sama A6 Pro sebelumnya yang pernah kita bahas. Cuma bedanya sekarang tuh motifnya bunga sakura aja. Nah, varian warna sapphire blue-nya so misterius gitu ya. Pertama tuh berasa ngeliat kayak warna hitam, tapi di angle-angle tertentu bakal ngerasa warna birunya gitu. Smartphone ini terasa cukup gede dan bongsor di tangan gue dengan build quality yang termasuknya solid, dimana untuk ketebalannya itu di 8,61 mili dan untuk beratnya sendiri itu 215 gram, jadi lumayan tuh. Masih tergolongnya normal untuk smartphone yang mengemban baterai besar 7000 mAh. Kalau kita perhatiin, Doi itu nggak dilengkapi dengan port jack audio, tapi udah punya dual speaker. Untuk bagian SIM-nya, dia tuh hybrid ya teman-teman, jadi kalian tuh bisa aktifin 2 SIM atau 1 SIM plus 1 microSD. Nah, yang menarik walaupun A6 ini tuh dibawanya A6 Pro, tapi spek inti unggulannya tuh Doi tetap punya nih. Kayak udah bersertifikat IP69 yang artinya Doi tahan air selama 30 menit sampai kedalaman 1,5 meter. Dan bahkan ada IPX9 yang tahan air bertekanan sampai dengan suhu 85 derajat Celcius. Jadi itu nggak khawatir rusak ya, semisal kayak nggak sengaja kena air ataupun kena air panas tuh aman aja. Oppo A6 ini tuh punya layar 6,75 inch, resolusinya tuh sayangnya masih XD+, tapi bagian refresh rate-nya tuh hingga 120 Hz, terasa smooth. Dengan layar lega dan refresh rate yang tinggi ini bakalan terasa nyaman untuk kebutuhan nikmatin konten ya. Dari mulai kayak scrolling TikTok, scrolling Instagram hingga belanja online, ini udah nyaman, lega banget layarnya. Selain itu tingkat kecerahannya juga sampai 1125 nits ya teman-teman, udah termasuk yang terang buat di kelasnya. Layarnya ini juga punya fitur splash touch yang mana bakal tetap responsif, semisal nih tangan kita tuh kayak basah gitu ataupun tangan kita berminyak, itu kayak tetap bisa responsif. Fitur ini biasanya cuma ada di smartphone yang lebih mahal ya teman-teman. Smartphone ini dilengkapi dengan ColorOS 15 berbasis Android 15. Di bagian performanya tuh pakai Snapdragon 685 dan pilihan memorinya tuh ada beberapa opsi hingga RAM 6GB dan juga ROM-nya tuh 256GB ya, dengan teknologi UFS 2.2. Nah, jadi sesuaiin aja sama budget dan kebutuhannya. Dengan spek kayak gitu, smartphone ini terbilang kayak udah asik untuk kebutuhan aktivitas harian kayak scrolling sosmed di Instagram, TikTok gitu ya, untuk nikmatin konten tuh enak lah ya, termasuk kayak nonton drakor yang lagi ongoing misalnya, puas banget lah di layar leganya ini. Udah dikasih dual speaker juga kan ya, meski kalau kita perhatiin bezelnya agak sedikit tebal bagian bawahnya, tapi untungnya tuh udah pakai punch hole. Lalu bila kebutuhannya untuk main game gitu ya kayak Mobile Legend, bisa banget teman-teman meski ya bukan di settingan maksimal. Ya intinya Oppo A6 ini tuh kayak ngasih pengalaman yang smooth gitu ya buat di kelasnya. Pindah-pindah aplikasi, buka tutup aplikasi, beneran smooth. Bahkan Oppo sendiri tuh ngeklaim bakal smooth hingga 60 bulan. Nah, untuk aktivitas tadi yang gue sebutin, baterainya tuh besar kan 7000 mAh. Ini bisa banget bertahan hingga keesokan harinya. Atau baterai besar 7000 mAh ini bisa banget tuh ya untuk teleponan hingga 24 jam. Atau bisa juga hingga 30 jam YouTube video playback dan juga 10 jam untuk WhatsApp video call. Sebenarnya smartphone ini juga bisa banget dijadiin powerbank dadakan karena udah support juga dengan reverse charging. Jadi bisa tuh ya ngecas kipas portable ataupun TWS, bahkan smartphone lain pun bisa. Tapi memang speednya tuh santai ya teman-teman. Jadi memang smartphone ini bisa juga dijadikan powerbank dadakan. Kalau untuk kameranya, smartphone ini dilengkapi dengan 50 megapiksel main kamera dan 2 megapiksel untuk bokeh potret kamera. Kalau untuk kamera depannya dikasih 8 megapiksel. Untuk smartphone di kelas 2 jutaan tebel ini menarik banget karena dilengkapi juga dengan AI kamera dan fiturnya tuh super lengkap sih ya buat di kelas harganya. Nanti bakal kita cobain. Sekarang kita lihat dulu untuk beberapa hasil fotonya. Buat hasil fotonya ternyata Doi itu masih bisa banget ya menangkap warna dengan baik gitu ya. Dalam artian saturasi warna langit, hijau daun, dan juga bangunannya juga masih tergolongnya menarik ya dibuatnya. Termasuk untuk foto indoor pun ya, dengan cahaya yang warna-warni kayak gini masih dapat banget nih warnanya. Kalau untuk foto objek orang itu warna kulitnya masih menarik terbilangnya. Cuma memang untuk kualitas yang lebih baik kalian tuh mesti pakai yang mode high res ya. Begitu juga untuk kamera depannya masih khas Oppo ya, walaupun 2 jutaan terbilangnya baik untuk kamera selfie-nya.
Contoh rekaman videonya bakal kayak gini, 1080 30 fps. Dan sebenarnya kalau smartphone 2 jutaan mah, kalau untuk kameranya rekaman video kita nggak usah sambil jalan terlalu berlebihan, kayak pastikan stay gitu ya. Dan kalaupun jalan tuh kayak perlahan gitu teman-teman, untuk mengurangi goncangan. Gimana menurutnya? Ini enak banget, baterainya kan gede, 7000 ya, udah gitu layarnya juga gede. Jadi emang cocok banget untuk kebutuhan kayak nikmatin konten. Gimana menurutnya? Sambil jalan lagi ya. Hai, kalau ini contoh rekaman kamera depannya maksimal di 1080 30 fps. Gue ngerasa di kondisi outdoor dapet banget. Maksudnya di hasil kameranya tuh, kamera depannya kayak bagus, tetap glowing. Cuma memang pada saat kita sambil jalan dia bakal kurang stabil, dan ini wajar aja karena mengingat smartphone ini kan harganya 2 jutaan gitu. Gimana? Nah, sebelumnya gue sempat mention ya kalau smartphone ini punya AI kamera tuh banyak banget ya. Jadi setelah berfoto mungkin kayak fotonya tuh ngerasa kurang maksimal gitu ya, kurang clean. Ini bisa banget kan manfaatin AI-nya. Jadi yang pertama tuh ada fitur AI Erase. Ini ada beberapa opsi, teman-teman bisa langsung remove people, bisa kayak smart lasso juga bisa nih. Dan terbilang ya hasilnya rapih nih teman-teman. Selanjutnya fitur AI yang jadi penolong banget itu adanya AI Perfect Shot. Ini memungkinkan kayak misalkan kita foto terus tiba-tiba merem gitu ya, ataupun ekspresinya yang wajahnya tuh kurang oke, itu bisa banget ya pakai fitur AI Perfect Shot ini. Tuh asik kan, kayak beberapa pilihan opsi wajah berikut juga dengan senyuman kita. Jadinya kita kayak punya opsi ataupun cadangan wajah terbaik kita gitu ya di sini gitu, tinggal pilih aja dan nggak ada lagi foto yang gagal. Lalu misalkan kalian tuh fotonya buru-buru pasti kan ada suka yang blur gitu ya. Kalian tuh bisa banget manfaatin fitur AI Unblur. Jadi fotonya tuh bisa jauh lebih jelas. Atau bisa juga pilih yang Enhance Clarity. Ada juga fitur AI lainnya kayak misalkan teman-teman nih pas ngerasa foto kok rasionya kayak kurang pas, bisa banget manfaatin fitur AI Recompose. Tinggal sesuaiin aja mau dibuat posisi 1:1, 4:3, ataupun 9:16 tuh ya kayak buat IG story gitu ya. Itu bisa langsung aja di sini. Dan sebenarnya di sini juga disediain beberapa filter gitu teman-teman. Jadi bisa banget tuh kalian edit secara instan, sesuaiin aja sama selera kalian. By the way, untuk fitur ya tadi tuh bisa kalian gunain, bisa kalian manfaatin saat terhubung ke internet ya. Ya intinya Oppo A6 ini tuh punya fitur-fitur penting yang ada di seri kakaknya gitu ya, kayak IP69 yang mana tahan air, baterainya gede 7000 mAh, performanya smooth, pindah-pindah aplikasi tuh nyaman aja, layarnya juga termasuk yang terang dan juga lega, dan fitur AI fotografinya terbilangnya juga lengkap ya teman-teman, bisa banget kalian manfaatin buat edit foto secara instan. Dan sebenarnya ada juga Oppo A6X ya, ini kayak budgetnya tuh mulai dari 1,6 jutaan, tapi memang ada sedikit penyesuaian dari sisi baterainya, ngecasan, kamera, dan juga fiturnya tuh bukan IP69 tapi IP64. Oke, itu tadi cerita gue tentang Oppo A6, Oppo A6. Menurut kalian kayak gimana tentang smartphone ini? Akhirnya ada smartphone Oppo 2 jutaan gitu ya, yang juga menarik hampir semua sektornya. Ini smartphone Oppo ya. Sip, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.